Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kembali bertemu pada pagi hari ini untuk dengar-dengar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, nyata penyertaan-Mu. Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Berbicara pada kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya firman-Mu itu menjadi suluh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memiliki pengharapan. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 10 yang mengatakan, pengharapan iman dan kasih. Tetapi terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, masa depan adalah hal yang paling erat sangkut pautnya dengan umat manusia. Sangat penting kita memiliki masa depan, memiliki pengharapan, karena tanpa pengharapan akan masa depan, masa sekarang akan tidak berarti. Tadi kita mengatakan bahwa mungkin saja kamu menghadapi kesulitan dalam dunia itu. Ini mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah hubungan relasi dengan orang tua, dengan anak, masalah hubungan dengan pekerjaan di kantor atau pekerjaan dengan sesama, apapun itu. Bertahanlah dengan kebenaran, bertahanlah dengan kebaikan. Karena masa depan, di mana Tuhan mengatakan engkau akan diuji dan dimurnikan seperti emas. Kau akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Maka akan tersedia mahkota bagimu di surga kelak. Di mana tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi hal-hal yang negatif lainnya. Yang adalah sukacita bersama Tuhan. Itu pengharapan yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Dan juga Tuhan memberikan pengharapan untuk masa sekarang di dalam kehidupan, di dalam dunia yang fana ini. Apa? Di mana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia terus memelihara kita jika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seorang ahli penyakit jiwa berkebangsaan Australia, Viktor Frank, meneliti orang-orang tawanan di Yahudi di kamp konsentrasi Jerman. Mereka hidup sangat kejam, sangat brutal, dan sangat kasihan. Tetapi bisa dilihat bahwa beberapa kelompok orang mulai ambruk di bawah tekanan dan menyerah lalu mati. Sementara yang lain, meskipun kondisi yang sama, namun mereka terus bertahan hidup. Setelah Frank meneliti apa penyebabnya, maka banyak hal yang membuat para tawanan itu tetap bertahan hidup. Misalnya seorang tawanan yang mempunyai pacar yang akan segera dinikahi setelah perang berakhir. Dia terus mengorbankan cinta dan kasih yang tersimpan di dadanya, membuat dia semangat hidupnya tinggi.
Atau misalnya satu orang yang akan bertemu dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan kekasihnya. Dia terus berkorban untuk harus hidup dan harus bertemu dengan pengharapan. Hal itulah maka dia hidup. Berdasarkan pengalaman itu, yakinlah bahwa memiliki pengharapan dan arti hidup adalah dasar untuk mendorong seseorang manusia mempertahankan keberadaannya. Apa arti hidupmu di dunia ini? Sudahkah berarti atau hanya berlalu berjalan begitu saja demi memikirkan kepentinganmu? Itu tidak memotivasi. Jika kita mempunyai arti bagi dunia ini, kita bisa memberi sesuatu buat orang lain. Kita boleh berdampak sesuatu buat orang lain. Itu memberikan pengharapan yang tinggi di dalam hidupmu. Itulah sebabnya Petrus menulis kepada orang Kristen yang berada dalam tekanan dunia dan himpitan berbagai pencobaan saat itu dengan mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi jika saat ini kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbagai masalah, jika kau tidak bersalah, ini membuktikan untuk bertujuan memurnikan imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus menyatakan dirinya kelak. Pengharapan kemuliaan di dalam Yesus Kristus yang dijanjikan untuk diterima pada saat Kristus datang kedua kali itu nanti, itu membuat kita sebagai umat Allah tetap bertahan menghadapi cobaan hidup sebagai alat penguji untuk memurnikan iman kita. Jadi apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, apapun problemmu, ingatlah bahwa Tuhan besertamu. Ingatlah bahwa semua itu memurnikan imanmu untuk kamu jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan hormat pada waktu Yesus Kristus nanti datang kedua kali. Ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini sementara, tapi hidup yang sesungguhnya adalah hidup bersama Yesus di surga kelak. Bertahanlah dengan kemurnian dan kejujuranmu. Bertahanlah dengan ketulusanmu. Bertahanlah dengan kebaikanmu. Walaupun banyak orang yang membuat engkau kecewa. Karena itu akan memurnikan imanmu dan malaikat Tuhan akan menyambutmu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.